Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pengumpulan data Twitter dengan teknologi Big Data. Sebelum kami mempresentasikan, perkenalkan saya Kezia Safa Kamila. Saya Nabila Putri Sarifatika. Saya Dias Dwi Utami. Di sini akan memaparkan konsep Hadoop, penanganan data stream, Spark, Spark Streaming, struktur streaming, Kafka, beserta Zookeeper, dan dilanjut dengan pembahasan rancangan arsitektur sistem pengumpulan data stream Twitter. Big Data didefinisikan sebagai aset informasi. Aset informasi bermakna penting, karena data dianggap memiliki nilai yang tinggi. Dalam konteks Big Data, data yang demikian disebut data stream, di mana Big Data bertambah dengan kecepatan yang tinggi. Twitter merupakan salah satu sumber Big Data yang menghasilkan data dengan kecepatan tinggi. Dengan 330 juta pengguna, 500 juta tweet, atau 6.000 tweet per detik. Data stream berupa tweets dapat ditangani dengan Spark Streaming. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan Kafka dan Zookeeper. Hadoop adalah framework untuk mengelola dan memproses big data secara terdistribusi. Jaringan cluster Hadoop terdiri dari node atau komputer komoditas. Node berperan sebagai name node, yaitu sebuah node yang bertindak sebagai master, dan data node yaitu node-node dalam cluster yang bertindak sebagai slave. HDFS atau Hadoop Distributed File System. HDFS adalah sistem file terdistribusi yang dirancang untuk jaringan komputer. Pada HDFS, sebuah file dipecah menjadi blok yang berukuran sama, atau default ukuran blok 128 MB, kecuali blok terakhir, kemudian direplikasi dan disimpan di disk komputer data node. Dalam HDFS, name node bertugas untuk mengatur operasi-operasi seperti membuka, menutup, menamai kembali file, atau direktori pada sistem file. Kemudian, meregulasi akses pengguna terhadap file, dan mengatur blok yang akan diolah oleh data node, dan membuat keputusan terkait replikasi blok. Secara berkala, name node menerima heartbeat atau sinyal yang dikirim secara rutin dari data node ke name node untuk menandakan bahwa data node masih hidup dan berfungsi dengan benar. Dari setiap data node dari cluster, data node bertugas untuk menjalankan perintah, membaca dan menulis untuk file sistem Hadoop, membuat, menghapus, dan mereplikasi blok ketika diberi instruksi oleh name node, menyimpan dan mengambil blok ketika diperintahkan oleh name node. Selanjutnya, MapReduce. MapReduce adalah sebuah model pemrograman untuk memproses data berukuran besar secara terdistribusi dan paralel pada klaster Hadoop dengan dua fase, yaitu map dan reduce. Fase ini menangani input dan output. Fungsi map dijalankan pada data node dan bertugas untuk membaca data yang tersimpan di disk komputer data node. Keluaran map akan diserahkan kepada reduce, dan keluaran dari reduce menjadi hasil akhir atau masukan pada job map reduce lainnya. Selanjutnya ada Big Data Stream. Data stream adalah data yang datang secara terus-menerus, dengan format tertentu seperti numerik, teks, suara, atau video, dan tidak bersih atau terdapat nilai salah atau kosong. Walaupun data yang dihasilkan per detik berukuran kecil, namun karena data tersebut dihasilkan secara terus-menerus, dapat dikategorikan sebagai big data. Umumnya, data ditransformasi atau stream preprocessing terlebih dahulu menggunakan metode filtering dan windowing sebelum mendapat insight, dan dilakukan dengan latensi yang sangat rendah agar waktu atau timestamp yang direkam dapat akurat. Dua timestamp pada streaming data yaitu timestamp saat data dihasilkan dan timestamp saat data masuk atau disimpan ke sistem. Jika latensi tinggi, maka akan banyak timestamp yang disimpan tidak akurat. Bisa dilihat gambar paling kanan, idealnya event time sama dengan processing time atau divisualisasikan dengan garis lurus. Tetapi pada nyatanya tidak demikian.
processing time membutuhkan komputasi yang menyebabkan latensi bernilai tinggi, seperti diilustrasikan garis yang berwarna pink, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penanganan data yang datang. Hal ini akan menimbulkan masalah karena dapat berpengaruh terhadap analisis data stream secara keseluruhan. Kemudian metode windowing membagi aliran data menjadi beberapa bagian berdasar waktu kedatangan. Dibagi menjadi dua, yaitu bounded processing atau berdasarkan processing time seperti gambar yang di tengah, dan unbounded processing berdasarkan event time, gambar yang paling kanan. Kemudian selanjutnya ada Spark dan Spark Streaming. Spark memfasilitasi in-memory processing, yaitu menjalankan komputasi di memori paralel dengan DAG atau Directed Acyclic Graph. DAG mengoptimasi langkah-langkah eksekusi tugas-tugas pada aplikasi atau workflow. Komponen pada arsitektur Spark yang pertama adalah driver program bertugas menjalankan fungsi main pada node master dan tempat di mana Spark Context dibuat. Yang kedua, Spark Context menghubungkan aplikasi klien dengan cluster manager seperti YARN atau Mesos dan digunakan untuk membuat RDD, akumulator, dan broadcast variable. Yang ketiga, cluster manager untuk mengatur sumber daya pada sebuah cluster Spark. Yang keempat, eksekutor adalah proses-proses yang berjalan pada worker node dan bertugas untuk mengerjakan task yang diberikan. Yang kelima, task adalah suatu kerja pada Spark yang berisi perintah-perintah untuk dijalankan. Task akan dikirim oleh driver program ke eksekutor untuk dijalankan. Spark memiliki struktur data khusus yang dinamakan Resilient Distributed Dataset atau RDD, yang berisi koleksi objek-objek yang didistribusikan. Setiap dataset yang dibuat menjadi objek RDD dibagi menjadi beberapa partisi yang direplikasi dan didistribusikan di komputer worker node. RDD memiliki dua buah operasi, yaitu transformasi dan aksi. Transformasi adalah operasi yang menghasilkan RDD baru dari RDD yang telah ada. Jadi, operasi ini menghasilkan RDD baru. Sedangkan operasi aksi mengembalikan nilai hasil komputasi terhadap RDD, misalnya hasil agresi dari RDD. Hasil dari aksi akan dikirim ke driver program atau disimpan pada penyimpanan eksternal seperti HDFS. Operasi yang dilakukan pada Spark menggunakan lazy evaluation. Spark hanya mengeksekusi perintah ketika bertemu operasi yang berbentuk aksi. Kemudian Spark Streaming adalah library ekstensi dari Spark yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data stream dengan bounded processing. Spark Streaming bekerja dengan cara mengumpulkan data stream dari suatu sumber dan mengubahnya menjadi rangkaian RDD yang disebut dengan discretized stream atau D-stream. Karena D-stream merupakan rangkaian RDD, operasi transformasi dapat diterapkan pada tiap RDD. Tapi karena Spark Streaming bekerja secara paralel, operasi transformasi tersebut seolah-olah diterapkan pada seluruh rangkaian RDD. Spark Streaming bekerja mirip dengan Spark, namun ada komponen tambahan pada driver program, yaitu streaming context, yang mengatur tugas Spark Context, mengumpulkan atau memproses data. Operasi transformasi pada Spark Streaming dibedakan menjadi dua, yaitu stateless dan stateful. Transformasi stateless dilakukan pada tiap-tiap RDD pada D-stream. Sedangkan transformasi stateful digunakan untuk mengakses dan memproses lebih dari satu D-stream sekaligus. Selanjutnya adalah struktur streaming dan Kafka. Struktur streaming adalah pemrosesan data stream untuk mengatasi data stream dengan pemodelan unbounded processing dengan menggunakan data frame untuk memperlakukan data stream seperti tabel dalam basis data. Proses windowing dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan waktu saat dia dihasilkan. Fitur utamanya adalah dalam mengubah data yang tidak terstruktur menjadi terstruktur dengan menggunakan skema pada Spark SQL, kemudian data stream yang masuk langsung diubah menjadi data frame.
Struktur streaming membaca data menggunakan sistem trigger di mana setiap data yang masuk langsung disimpan dalam tabel yang ada di memori. Hal ini memungkinkan untuk ukuran tabel terus membesar hingga mencapai batas maksimal ukuran memori yang disebut sebagai unbounded. Struktur streaming membutuhkan koneksi terlebih dahulu ke teknologi pengumpul big data lain yang lebih stabil untuk dapat mengumpulkan data langsung dari sumber data asli. Kemudian Kafka adalah sistem pengumpul data stream yang berfungsi sebagai perantara antara sumber data stream dan target data stream atau klien. Hubungan antara target dan sumber harus disederhanakan karena sumber dari data stream dapat lebih dari satu. Komponen penting Kafka, yaitu topics, adalah aliran data yang mirip dengan tabel pada sistem database. Yang kedua adalah brokers, adalah komputer yang menyimpan topics. Kemudian producer adalah komponen yang menulis data ke topics. Yang terakhir adalah consumer, adalah komponen yang bertanggung jawab untuk membaca data dari topics. Selanjutnya yaitu pengumpul data Twitter dengan Spark Streaming. Arsitektur sistem. Arsitektur sistem pengumpul data ini cukup sederhana karena Spark Streaming langsung mengambil data dari Twitter. Saat sistem mengambil data dari Twitter, sistem mengambilnya dengan cara membuat batch-batch data dengan ukuran yang bisa ditentukan sendiri oleh pengguna. Objek dari dstream berupa RDD dibuat Spark Streaming berdasarkan ukuran tersebut. Selanjutnya, objek-objek dstream dapat diolah atau ditransformasi sesuai dengan fungsi program yang dibuat pengguna. Keluaran dari program berupa objek-objek RDD yang selanjutnya dapat disimpan di HDFS. Kemudian perangkat lunak pengumpul data Twitter dengan Spark Streaming. Perangkat lunak yang dibangun digunakan untuk mengumpulkan data tweet dan menghitung trending topics atau topik yang sering dibicarakan. Hasil perhitungan akan disimpan secara berkala sesuai input dari pengguna. Dan di bawah ini adalah alur dari perangkat lunak pengumpul data Twitter dengan Spark Streaming. Perangkat lunak ditulis dengan bahasa skala. Algoritma yang dijalankan pada perangkat lunak tersebut yaitu ambil teks tweet, ubah ke kata-kata dengan menggunakan fungsi transformasi flat map. Pilih kata-kata yang diawali dengan karakter pagar. Petakan menjadi pasangan key dan value, di mana value diganti nilai 1 untuk tiap kata, pasangan menjadi kata dan 1, hitung kemunculan kata, atau jumlahkan value, urutkan kata berdasarkan jumlah kemunculan, dan simpan di HDFS. Pada perangkat lunak, konfigurasi diatur agar data hasil komputasi disimpan di HDFS tiap periode 30 menit. Data yang disimpan adalah kata beserta jumlah kemunculannya yang paling sering muncul selama 1 jam terakhir. Selanjutnya yaitu pengumpul data Twitter dengan Kafka. Spark Streaming memiliki kelemahan dalam menyimpan data dalam format tidak struktur. Untuk mengatasi hal ini, Kafka dapat digunakan sebagai perantara untuk mengumpulkan data stream terlebih dahulu sebelum mengubahnya ke dalam format semi terstruktur. Yang pertama, ini adalah alur dari perancangan dan arsitektur pengumpul data Twitter dengan Kafka. Kafka mengambil data dari Twitter dan mentransformasikannya menjadi data berformat semi terstruktur seperti JSON. Data yang telah berformat semi terstruktur tersebut kemudian ditulis ke topik tertentu di Kafka Topic menggunakan Twitter Connector. Struktur streaming berdasarkan event time trigger ketika terjadi penambahan data pada topics, membaca dan memproses data yang sudah berformat semi terstruktur tersebut. Hasil pemrosesan data oleh struktur streaming disimpan ke dalam tabel di HDFS. Yang kedua, perangkat lunak pengumpul data Twitter dengan Kafka. Perangkat lunak yang dikembangkan terdiri dari 2 modul, yaitu Kafka Connect dan struktur streaming. Fungsi pada struktur streaming dirancang untuk melakukan analisis yang lebih detail terhadap data tweet. Dan kesimpulan,
Spark Streaming mengumpulkan dan mengolah data stream dengan pendekatan bounded processing. Spark Streaming cocok untuk menganalisis data stream secara real-time, misalnya untuk mendapatkan tren dari waktu ke waktu. Namun dibutuhkan pengawasan saat program pengumpul data dijalankan, karena delay dapat terus membesar dan menyebabkan timestamp tidak akurat. Spark Streaming cocok dimanfaatkan untuk mengambil data stream dari sumber yang tertentu atau terbatas. Yang kedua, Kafka memproses data stream dengan pendekatan unbounded processing. Dengan pendekatan ini, Kafka lebih akurat dalam menangkap data stream atau lebih menjamin bahwa seluruh aliran data yang masuk dapat ditangkap dan disimpan, namun membutuhkan lebih banyak memori dibandingkan Spark Streaming. Dengan arsitektur Kafka, kelebihan lainnya dari sistem yang memanfaatkan Kafka adalah data stream dapat dikumpulkan dari beberapa sumber dan disimpan ke berbagai sistem pula. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.